Saya Melanie Natasha akan menjelaskan paper kami yang berjudul Dampak Pengangguran Terhadap Ekonomi dan Solusi Mengurangi. Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang menjadi tantangan besar di Indonesia. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memberi dampak kepada keluarga, masyarakat, bahkan perekonomian negara secara keseluruhan. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan yang didapatin itu berkurang bahkan tidak ada, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Akibatnya, kegiatan ekonomi menjadi kurang aktif dan pertumbuhan ekonomi juga dapat melambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai sekitar 5,32% atau sekitar 7,86 juta orang. Walaupun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan masa pandemi COVID-19, pengangguran masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian karena banyak tenaga kerja yang belum terserap secara optimal. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang dalam angkatan kerja memiliki kemampuan dan keinginan bekerja, tetapi belum memperoleh pekerjaan. Ada beberapa penyebab utama terjadi pengangguran. Yang pertama itu kualitas sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, lulusan yang memiliki pendidikan belum tentu memiliki keterampilan yang sesuai dengan perusahaan. Yang ketiga, terbatasnya lapangan kerja dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang keempat, perkembangan teknologi dan otomatis yang menyebabkan beberapa jenis pekerjaan mulai digantikan oleh mesin dan sistem digital. Selain itu, kondisi ekonomi yang kurang stabil dapat membuat perusahaan mengurangi jumlah karyawan atau menunda perekrutan tenaga kerja baru. Saya Aprilia Sari akan menjelaskan dampak pengangguran terhadap perekonomian. Pengangguran memberikan berbagai dampak negatif terhadap perekonomian. Pertama, pengangguran dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang tidak bekerja memiliki pendapatan yang lebih rendah, sehingga konsumsi masyarakat ikut menurun. Kedua, pengangguran meningkatkan angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, semakin besar pula resiko mereka mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, pengangguran dapat mengurangi minat investasi. Investor cenderung memilih daerah atau negara yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil dan tenaga kerja yang produktif. Selain itu, penerimaan negara dari pajak juga dapat berkurang karena jumlah masyarakat yang bekerja dan memperoleh penghasilan menjadi lebih sedikit. Baik, saya akan melanjutkan solusi mengurangi pengangguran. Untuk mengatasi pengangguran diperlukan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan investasi agar lebih banyak perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Lembaga pendidikan perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Selanjutnya, pengembangan UMKM juga sangat penting karena usaha kecil dan menengah mampu menyerap banyak tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di era digital seperti sekarang, masyarakat juga perlu meningkatkan kemampuan digital seperti menguasai teknologi, informasi, pemasaran digital, dan keterampilan lain agar lebih mudah bersaing di dunia kerja. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat serta memperkuatkan program perlindungan sesuai bagi masyarakat yang masih mencari pekerjaan. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan masalah ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengangguran tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah saja,
Diperlukan kerjasama antara pemerintah dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami berharap berbagai upaya telah dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat meningkat. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf terdapat kesalahan. Oh my God! Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi. Nah, itu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.